Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, ketemu lagi di channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta kembangkan terus channel YouTube aku. Bantu channel YouTube aku untuk berkembang. Video kali ini mungkin durasinya akan lebih panjang karena aku akan bahas fitur-fitur yang ada di mobile JKN. Sebelumnya kan di setiap video aku pasti ngingetin buat masyarakat Indonesia yang udah punya asuransi kesehatan BPJS Kesehatan itu harus punya fitur, bukan fitur ya, harus punya mobile JKN setidaknya. Nah, kali ini aku akan bahas apa aja sih yang ada di dalam aplikasi mobile JKN itu. Nah, kali ini aku nggak akan rekam layar ya, sekali lagi aku nggak akan rekam layar karena kalau hasil rekam layar itu nanti masuk di videonya itu nanti potret, sedangkan aku berharap nanti yang ada di YouTube aku semuanya bentuknya landscape biar enak dilihatnya. Soalnya nanti kalau misalkan bentuknya potret itu nanti di blur ya sebagian, jadi nggak enak kalau di blur gitu. Soalnya kan aku juga nggak ngasih konten-konten yang kayak kekerasan kayak gitu, jadi buat apa di blur gitu. Oke, kita masuk. Aku jelasin, ini aku masuk pakai akun aku sendiri ya. Di sini aku bakal jelasin fitur-fiturnya aja, di dalamnya ada apa-apa aja gitu. Oke guys, jadi ini tampilan awal ketika belum terdaftar. Sorry, ini kartu aku diminggirin loh ya. Belum masuk atau belum terdaftar ke suatu akun di mobile JKN. Oke, semuanya udah pasti tahu ya. Jadi ini hasil download dari Play Store mobile JKN-nya. Nah, semuanya masih ada kunci ya. Kekunci, fitur-fiturnya masih kekunci. Kita lihat menu lainnya, semuanya juga masih kekunci ya. Nah, ini keadaan ketika kamu baru punya akun dan belum sama sekali verifikasi. Jadi semua fiturnya itu kekunci. Meskipun kalian udah punya akun, kalian udah daftar, tapi kalau fiturnya kekunci gini tetap BPJS itu nggak bisa dipakai gitu loh. Ini aku bakal masuk ya aku coba masuk, klik masuk atau daftar. Di sini kalau daftar baru, aku coba klik yang daftar ya. Nah, ini tinggal masukin. Kalau misalkan kalian daftar, nah karena kali ini aku nggak bakalan tutorial buat pendaftaran, jadi aku bakal ngebahas fitur-fiturnya. Jadi kalau yang daftar ini kita skip dulu ya, kita back. Kalau udah di back kayak gini, masuk ke item masuk, kita klik. Di sini kita bisa masuk menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Itu ada 16 digit ya kalau NIK. Terus passwordnya dimasukin, terus captcha ini nanti dimasukin juga, nanti tinggal masuk. Aku di sini bakal masuk lewat nomor kartu ya. Aku masukin, nggak apa-apa lah ini ya, karena kan aku juga yang megang ini kan akunnya, nggak mungkin ada yang nggak mungkin ada yang acak-acak meskipun ini informasi pribadi ya. Nomor BPJS Kesehatan ada 11 digit ya. Aku masukin. Passwordnya bentar ya. Aku udah masukin passwordnya. Terus captcha-nya kita klik. Nah, ini jangan lupa ya, captcha juga harus diisi. Soalnya kalau captcha-nya nggak diisi ya nggak bakal bisa masuk. Tinggal masuk. Oke, udah masuk.
Hai, bla bla bla, ini nama kita. Kami telah melakukan pembaruan syarat dan ketentuan layanan program JKN KIS selengkapnya. Nah, itu ada keterangan-keterangan. Sorry blur. Semua keluarga Anda terlindungi atau aktif. Kok ada tanda silangnya? Nanti aku jelasin ya di fiturnya. Nanti bakal kebuka kenapa kok ada tanda silangnya gitu. Oke, kita klik yang pertama. Oh iya, aku jelasin di sini udah nggak ada gembok-gembok kuncinya gitu ya. Soalnya kan aku udah istilahnya pengguna lama dari JKN ini sendiri. Jadi udah gak kekunci. Info program. Nah, di sini tuh sebenarnya informasi itu ada di sini guys. Kalian tinggal baca-baca aja kayak gimana. Nah, udah kalian tinggal baca nanti juga ngerti. Jadi nggak usah kayak pusing sendiri gitu. Terus malah berangkat ke kantor. Di sini informasinya udah lengkap banget. Ada pendaftaran. Pasti di dalamnya ada caranya daftar kayak gimana, terus sanksi, info pembayaran, fax, tanya jawab juga bisa, fasilitas manfaat, hak dan kewajiban ada semuanya di sini ya. Terus info lokasi Vaskes yang ini ya. Nah, izinkan saat. Nah, di sini juga bisa dilihat Vaskes mana. Aku kan paling dekat di sini PKM Ujung Jaya. Di sini ada yang PKM yang terdekat dari lokasi aku juga selain yang PKM Ujung Jaya. Di situ. Terus rehab, program rehab, program rencana pembayaran bertahap atau rehab, program yang disediakan bagi peserta dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, 4-24 bulan sesuai Perpres nomor 82 tahun 2018. Tunggakan dicatat dan ditagihkan paling banyak 24 bulan. Ini kan aku nggak punya tunggakan ya. Jadi kalau ada yang punya tunggakan itu masuknya ke rehab, nanti di situ ada dijelasin. Penambahan peserta. Nah, nambahin peserta juga bisa di JKN. Tapi saran aku kalau nambahin peserta itu di Pandawa aja. Soalnya kalau masuknya di JKN nanti kalian tuh kayak belum masuk datanya ke kantor BPJS gitu. Jadi belum terverifikasi ke kantor BPJS. Kalau di Pandawa kan kita komunikasinya langsung sama customer service meskipun itu dibalasnya secara sistem. Terus info peserta. Oke. Ini ya kelihatan kenapa tadi di awal aku ada tanda silangnya. Nah, di sini ada anggota yang tidak aktif gitu loh. Jadi kalau ada tanda silangnya itu ada anggota yang tidak aktif, mau keterangannya apapun itu di awalnya pasti silang. Lanjut ya, suaranya mudah-mudahan masih kedengaran karena ini udah mulai beroperasi. Aduh, riuh-riuh berisik ya. Oke, sorry ngeblur. Ini kita masuk lagi nih ke fitur selanjutnya, pendaftaran pelayanan antrean. Nah, di sini kita bisa daftar antrean. Kalau misalkan kita mau berobat untuk kapan nih, kita bisa daftar dulu di JKN, nanti bakal infonya itu masuk ke fasilitas kesehatannya itu sendiri, baik mau di tingkat pertama atau tingkat lanjut. Tapi biasanya kalau misalkan kita mau paskes rujukan tingkat lanjut, kita harus punya dulu rujukan dari yang pertama. Nah, dari sini dulu nih kita harus kalau misalkan kita mau daftar di sini, boleh kita daftar dulu. Nanti kita tuh harus datang, harus ambil rujukannya. Rujukannya nanti baru kita boleh mendaftar di Vaskes rujukan tingkat lanjut. Jadi kalau misalkan langsung aja ke situ tuh ke Vaskes rujukan tingkat lanjut itu nggak bisa ya. Gitu. Jadi kita mau ke rumah sakit manapun kita bisa. Tapi setahu aku kalau misalkan yang namanya BPJS itu ada tingkatannya ya, setiap daerah. Biasanya ke rumah sakit terdekat yang menerima dari Vaskes pertamanya itu. Jadi udah ada istilahnya udah ada alurnya gitu. Oke, kita back. Kok
konsultasi dokter untuk melakukan screening. Harus screening katanya guys, gak usah dilanjut ya. Biasanya nggak ini juga sih kalau misalkan di fitur kayak gini. Oke, selanjutnya info jadwal tindakan operasi. Gak ada. Nah biasanya itu kita kalau fitur kayak gini tuh, kita kalau udah masuk ke rumah sakitnya biasanya udah dicatat tuh. Jadi bukan kita yang minta ya kalau kayak gini. Jadi ini tuh kayak history kalau kita misalkan berobat, nah nanti akan masuk di JKN gitu loh. Oke, ini kan tadi punya kepala keluarga ya. Ini coba punya lihat punya aku. Sorry. Nggak ada juga. Oh karena udah. Oh, bukan di sini ternyata kalau tindakan operasi. Sorry. Pengaduan layanan JKN untuk yang selanjutnya. Oh ini aduan-aduan kalau misalkan kita ada sebenarnya tinggal telepon aja sih kalau ada aduan-aduan kayak gitu. Jadi kalau misalkan ke 165 itu kita bisa langsung komunikasi sama customer service-nya ya, kalau menurut aku. Nah selanjutnya ada perubahan data. Wow, di sini ada adiknya juga. Oke, di perubahan data ini aku pakai punya aku aja deh. Ini nggak akan gimana-gimana ya, soalnya kan nih semuanya email aku yang pegang. Nggak akan ada penyalahgunaan. Nah kayak gini nih, terus ada segmen peserta, kerja mandiri. Nah jenis kepesertaan Anda saat ini belum dapat dilakukan ubah segmen melalui aplikasi mobile JKN. Untuk menjelaskan ke segmen kepesertaan mandiri dapat dilakukan di kantor BPJS. Sebenarnya bukan ke kantor ya, jadi kita laporannya itu, jadi misalkan gini, kerja nih, kalau kerja mandiri kan kita istilahnya bayar sendiri. Kalau misalkan kerja nih, kita kerja, yaitu nanti kantor kita sendiri yang bakal laporin ke BPJS gitu. Nomor handphone, nah nomor handphone ini akan otomatis terisi ketika kita melakukan pendaftaran ya, melakukan pendaftaran. Kok nomor, biasanya ini kalau misalkan belum registrasi lewat Pandawa, nomor teleponnya hilang nih, hilang. Karena apa? Yang aku bilang tadi, kalau misalkan daftarnya hanya di JKN, itu data kita belum masuk ke kantor BPJS gitu, jadi akan kosong. Nah nomor teleponnya ini yang didaftarkan di Pandawa. Nanti aku kasih tahu fitur-fitur Pandawa. Jadi nanti kalau kita udah ngisi di Pandawa, biasanya kesininya akan lengkap ke JKN-nya gitu. Email ini bisa diisi ketika nomor telepon udah terisi ya. Biasanya kalau misalkan ngisi email itu kita harus memasukkan OTP ke nomor HP. Oh iya, note juga nih, kalau misalkan mau ngisi atau misalkan registrasi JKN atau Pandawa, ini kita harus pakai nomor handphone yang ada pulsanya ya. Soalnya setiap kita mengisi OTP itu ada minimal pembayaran SMS gitu, 1 tarif ngirim SMS ya. Terus selanjutnya ada alamat surat fasilitas kesehatan tingkat 1-nya, ada PKM Ujung Jaya. Ini bisa diubah setiap 3 bulan sekali ya, minimal 3 bulan. Terus kelasnya ada kelas 3. Info iuran, fitur selanjutnya. Gak ada ya, gak ada tagihan lunas. Nah itu dia virtual akun 5 kali, terus diambil 11 angka dari belakang ya, 8 digit dari belakang. Pendaftaran auto debit.
ini aku udah daftar ya pas awal itu pendaftaran di Pandawa. Nah itu biasanya akan diarahkan langsung ke pendaftaran auto debit. Maksudnya auto debit itu jadi kalau misalkan kita bayarnya pakai BPJS Mandiri, itu nanti akan langsung terpotong setiap bulannya di ATM kita, di buku tabungan kita, jadi kita nggak harus bayar. Nah tapi aku nggak daftarinnya di rekening aku, jadi aku daftarinnya itu kayak di e-wallet gitu, e-wallet, jadi aman lah rekening aku, jadi aku yang bayar sendiri gitu, nggak ke auto debit. Info riwayat pembayaran. Nah ini pembayaran kita dari awal punya BPJS nih. Pembayaran denda nggak ada ya. Pembayaran mobile. Screening riwayat kesehatan. Apa nih? Aku belum pernah buka juga loh. Wah, nggak usah lah ya. Terus info riwayat pelayanan. Nah yang aku bilang tadi, kita udah pakai kartu ini di fasilitas kesehatan mana aja akan kedetek di sini ya, kedetek di sini. Oke. Info virtual account. Nah virtual account ini akan tetap sama ketika kita sudah dalam masa penangguhan tadi nih. Kalau misalkan belum bayar yang pertamanya, virtual account harus diupdate. Kalau ini udah seumur hidup, virtual account kalian akan seperti ini. Itu. Batas waktu pembayaran tagihan iuran adalah tanggal 10 setiap bulan berjalan. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai jumlah pembayaran bisa dicek melalui menu premi. Seperti itu. Screening mandiri COVID, nggak usah lah ya. Apa ini? Info ketersediaan tempat tidur. Oh, di rumah sakit gitu ya. Nah, itu aja fitur-fitur yang ada di mobile JKN. Terus di bawah nih the home. Oh yang tadi fitur tadi itu adanya di bagian home ya, home mana ya. Nah ini terus sorry kartu peserta mana ini. Nah ini bisa dikirim ke email atau dicetak. Terus fax profile. Nah, kita bisa ubah kata sandi, ubah pin di sini ya. Oke. Itu aja, kita logout. Setuju. Selesai. Oke teman-teman, kayaknya nggak sampai 1 jam juga ya narangin fitur-fitur di JKN. Lebih mudah yang dianggap sulit, aku kira bakal 1 jam atau 2 jaman lebih. Ternyata nggak selama itu. Itu aja yang aku bahas di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Boleh ditanya di kolom komentar kalau misalkan ada yang masih kurang jelas. Tadi yang aku skip yang aku skip itu kenapa aku bahas, karena ya menurut aku nggak penting, itu nggak harus kita lakuin gitu. Tapi nggak, ya gitulah, nggak bukan nggak penting sih ya, itu kayak informasi aja ya. Kalian kalau misalkan mau tahu ya dibaca gitu. Kalau di konten kali ini kan nggak mungkin aku bacain semua informasinya yang ada di mobile JKN. Oke, itu aja yang bisa aku bahas di video kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk aku sendiri ya yang nge-share. Jadi mudah-mudahan aku juga bisa ngasih ilmu, tambahan wawasan gitu. Kalau ada yang nanya aku ini siapa sih kok
mau ngejelasin kayak gini, ada hak apa? Bukan siapa-siapa, kita sama-sama belajar aja dari pengalaman-pengalaman kita sendiri gitu. Karena guru terbaik adalah pengalaman. Itu aja ya yang bisa aku bahas di video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nanti aku bakal lihat lagi hasil videonya. Mudah-mudahan yang aku rekam tadi nggak ada yang blur-blur ya. Tadi aku udah usahain rekamnya landscape, jadi biar nggak ngeblur. Jadi ngeblurnya nanti ada di video aku sendiri, bukan di blur dari videonya langsung dari YouTube. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.